Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Putra Widianto dari kelas A untuk mata kuliah Sistem Kendali. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai jawaban dari UTS yang diberikan oleh Pak Rudi. Yang pertama itu ada nomornya, yaitu memberikan penjelasan singkat mengenai pemodelan sistem mekanik. Nah, yang pertama itu dari sistem translasi. Jadi, sistem mekanik translasi, komponennya itu berupa spring atau disebut juga pegas, damper atau disebut peredam dan juga massa. Inputnya itu berupa gaya F dan outputnya itu berupa pergeseran atau perpindahan yang dilambangkan dengan X. Untuk massa, jika ada sebuah massa yang diberikan suatu gaya F dan mengalami perpindahan X sesuai hukum Newton, besar gayanya sebanding dengan nilai percepatannya. F sama dengan M kali A sesuai dengan hukum Newton, atau juga bisa dirumuskan sebagai berikut, yaitu F sama dengan M dalam kurung D kuadrat X per DT kuadrat. Energi yang dihasilkan karena pergerakan massa dengan kecepatan V dirumuskan menjadi E sama dengan setengah mv kuadrat. Untuk sistem pegas, nah untuk spring sendiri hubungannya antara gaya dan pergeserannya dirumuskan seperti berikut, yaitu F sama dengan K dikali X. Untuk K-nya itu sendiri adalah konstanta pegasnya. Dan energi pada K dirumuskan sebagai berikut, yaitu E sama dengan setengah K dikali X kuadrat. Kemudian pegas yang dipasang paralel memiliki konstanta pegas yang ekuivalen, yaitu K sama dengan K1 tambah K2 ditambah K3 ditambah K seterusnya. Kemudian untuk yang konstanta pegas yang seri itu, perbedaannya dengan konstanta pegas yang paralel, KE-nya itu menjadi 1/K1 ditambah 1/K2 ditambah 1/K3 ditambah 1/K3 dan seterusnya. Kemudian kita membahas dari sistem peredaman. Damper itu adalah komponen dari peredam. Biasanya berupa piston yang bergerak pada sebuah silinder dengan liquid di dalamnya yang memiliki viskositas untuk menahan piston. Besarnya gaya penggerak piston tersebut sebanding dengan kecepatannya dan dirumuskan sebagai berikut, yaitu F sama dengan C dalam kurung dx per dt. Kemudian untuk nomor 2, jelaskan secara singkat mengenai yang pertama itu pemodelan sistem mekanik berdasarkan analogi listrik. Nah, dua sistem itu dikatakan analog satu sama lain jika dua kondisi berikut terpenuhi, yaitu kedua sistem secara fisiknya berbeda, kemudian untuk pemodelan persamaan diferensial kedua sistemnya itu sama. Nah, kemudian untuk sistem kelistrikan dan sistem mekanik adalah dua sistem yang berbeda secara fisik. Ada dua jenis analogi listrik dari sistem mekanik translasi, yaitu analogi tegangan gaya, force, dan analogi arus gaya, yang juga dinamakan dengan force. Kemudian untuk pemodelan sistem mekanik berdasarkan analogi tegangan gaya. Nah, dalam analogi tegangan gaya sendiri, persamaan matematis sistem mekanik translasi dibandingkan dengan persamaan mesh sistem kelistrikannya. Nah, yang dapat kita perhatikan itu seperti gambar di atas. Kemudian persamaan gaya seimbang untuk sistem ini tuh adalah F sama dengan Fm ditambah Fb ditambah Fk. F sendiri itu untuk M-nya itu jadi M d kuadrat X per dt kuadrat ditambah B-nya itu dx per dt, dan untuk K-nya itu dan Kx. Nah, adapun besaran analog dari sistem mekanik translasi dan sistem kelistrikan seperti tabel yang ada di bawah ini. Dapat dilihat sistem transfer mekanik dan sistem kelistrikan. Gaya itu seanak sama tegangan, massa dengan induktansi, koefisien gesekan dengan resistansi, konstanta pegas dengan kapasitansi, perpindahan X dengan muatan, kecepatan V dan dengan arus. Kemudian ada pembandingan sistem rotasi mekanik dengan sistem listrik. Dalam analogi ini, persamaan matematis sistem mekanik rotasi dibandingkan dengan persamaan mesh dari sistem kelistrikan. Sistem mekanik rotasi ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Kemudian persamaan torsi yang seimbang itu adalah T, yang mana TJ tambah TB sama dengan tambah TK. T itu J D kuadrat per D kuadrat theta per dt kuadrat ditambah B D theta per dt ditambah K theta. Kemudian tabel besaran analog antara sistem mekanik rotasi dan kelistrikannya itu, untuk sistem rotasi mekanik, torsi itu analog dengan tegangan, momen inersia
analog dengan induktansi, koefisien gesekan rotasi, analog dengan resistansi, konstanta pegas torsional K, yaitu analog dengan kebalikan dari kapasitansi 1/C, perpindahan sudut theta itu analog dengan Q, kecepatan sudut radian, analog dengan arus. Kemudian dari sebuah nomor 3 yang dapat kita lihat di sini, soalnya itu kan sebuah blok mewakili fungsi alih suatu komponen. Blok ini memiliki masukan tunggal dan keluaran tunggal. Blok berikut menunjukkan bahwa blok ini memiliki XS sebagai masukan, YS sebagai keluaran, dan GS itu sebagai fungsi transfer. Didapat tuh bloknya tunggal seperti ini. Kemudian disuruh untuk menjelaskan bentuk fungsi transfer blok ini. Nah, blok ini sendiri berfungsi untuk mewakili suatu koneksi yang disebut koneksi seri atau dapat disebut juga koneksi bertingkat. Untuk kombinasi ini sendiri didapat keluaran GS sama dengan GS dikali dengan XS. Fungsi transfer blok ini juga bisa mempresentasikan hubungan seri dua blok dengan satu blok. Kemudian yang terakhir tuh yaitu nomor 4, sistem kendali diagram blok aljabar. Blok yang terhubung secara paralel akan memiliki masukan yang sama. Dua buah balok ini memiliki fungsi alih G1S dan G2S yang dihubungkan secara paralel. Keluaran dua blok ini terhubung ke titik penjumlahan yang ada di sini. Nah, untuk kombinasi ini kan didapatkan output YS itu yaitu Y1 ditambah Y2S. Di mana Y1S itu sendiri yaitu G1S dikali dengan XS dan Y2S yaitu G2S dikali dengan XS. Dapat dilihat di sini juga. Nah, sehingga YS di sini itu dapat berubah menjadi G1S dikali XS ditambah G2 dikali XS yang kemudian bisa kita substitusikan. Jadi YS itu sama dengan G1S ditambah G2S dikali dengan XS. Nah, kemudian kita bandingkan persamaan ini dengan bentuk standar persamaan keluaran, yaitu YS sama dengan GS dikali XS, di mana GS-nya itu sendiri kan tadi G1S ditambah G2S, karena berarti dapat dipresentasikan koneksi paralel dua blok dengan satu blok. Nah, fungsi alih blok tunggal ini kan adalah jumlah dari fungsi alih dua blok tersebut. Maka diagramnya itu bakal berekuivalen menjadi satu buah balok yang seperti ini. Jadi XS itu masuk ke buah baloknya itu G1S ditambah G2S. Karena dia paralel maka ditambah dengan keluarannya itu YS. Kemudian disuruh menjelaskan mengenai proses penyederhanaan blok paralel ini dengan tidak mengubah hasil keluarannya. Jadi blok di sini ini adalah penyederhanaan dua blok paralel yang menjadi satu blok. Seperti yang saya jelaskan tadi, kenapa ini dapat menjadi satu blok karena dia itu paralel. Jadinya GS-nya itu adalah gabungan dari G1S ditambah G2S. Nah, maka akhir bentuk standar persamaannya itu bakal tetap menjadi YS, kemudian G1S ditambah G2S-nya itu dilambangkan dengan GS, dan dikalikan XS. Jadi nggak ada perbedaan gitu untuk uh, keluarannya. Oke, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.